Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Juminisono dari kelas K021 Alumni ingin menjelaskan video pembelajaran tentang konsep aktiva. Di sini ada pengertian aktiva. Aktiva adalah kepemilikan aset, harta dan kekayaan yang menunjang kegiatan perusahaan dan dapat ditukar dalam bentuk uang tunai. Seluruh aset perusahaan merujuk pada sumber daya baik fisik maupun non-fisik, yang dapat secara transaksional dan timbul dari aktiva masa lalu. Aktiva adalah komponen penting karena menunjang berjalannya kegiatan perusahaan. Tanpa adanya aktiva, perusahaan tidak akan bisa menjalankan roda bisnisnya sama sekali. Jadi sekecil apapun suatu barang jika dibutuhkan dalam operasional usaha, maka namanya tetap aktiva. Lalu ada jenis-jenis aktiva. Yang pertama itu adalah aktiva lancar. Pertama, jenis aktiva adalah aktiva lancar. Aktiva lancar adalah aset yang memiliki sifat mudah ditukar atau dicairkan melalui transaksi uang tunai. Dikatakan mudah diuangkan karena contoh aktiva lancar akan cair dengan uang tunai dalam jangka waktu kurang dari setahun. Yang kedua, aktiva lancar atau tidak lancar berwujud. Jadi aktiva berikut adalah aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap adalah aktiva yang sulit diubah bentuknya menjadi khas atau bentuk lainnya, atau disebut juga sebagai aktiva tidak lancar. Dengan demikian, aktiva tetap berwujud adalah aktiva sulit dicairkan serta memiliki fisik, misalnya mesin kendaraan, bangunan, dan sebagainya. Lalu ada di aktiva tetap atau tidak lancar tidak berwujud. Aktiva tetap tidak berwujud adalah aktiva yang sulit diubah bentuk dan wujudnya non-fisik. Aktiva tetap tidak berwujud umumnya disimpan dalam bentuk dokumen dan wajib diperbarui beberapa tahun sekali, tapi sulit diubah menjadi khas. Contoh aktiva tetap tidak berwujud yaitu paten, hak cipta, hak sewa, merek dagang, franchise, dan sebagainya. Dan lalu ada investasi jangka panjang. Jenis aktiva adalah jenis investasi jangka panjang, merupakan pemilikan dana atau penanaman modal kepada perusahaan atau pihak lain dengan tujuan memperoleh profit. Namun imbalan hasil akan dirasakan dalam jangka waktu cukup lama, sehingga hanya bisa dimanfaatkan dengan periode investasi lebih dari setahun. Namun sudah ada beberapa jenis aktiva, kita akan lanjut. Di sini ada konsep pengukuran. Pengukuran aktiva berkaitan dengan penentuan nilai pertukaran dari aktiva tersebut. Hendrickson 1982 menyebutkan bahwa ada dua jenis nilai pertukaran dapat digunakan, yaitu nilai keluaran dan nilai masukan. Nilai keluaran menunjukkan dana yang diperkirakan akan diterima perusahaan di masa mendatang sesuai dengan pertukaran output yang dihasilkan perusahaan, sedangkan nilai masukan menunjukkan jumlah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh aktiva yang akan digunakan kegiatan operasional perusahaan. Jadi di sini yang disebutkan yaitu pertukaran aktiva tersebut yaitu nilai keluar dan nilai masukan. Nilai keluaran itu yang diberikan akan diterima perusahaan di masa mendatang sesuai dengan pertukaran output. Jadi kayak perusahaan itu menanam modal atau menanam saham berapa tahun lagi, dia akan mendapatkan nilai masukan dari perusahaan lain atau dari saham itu. Lalu yang menunjukkan pertukaran output keluar itu rupiah yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mengambil aktiva. Jadi contoh perusahaan ingin membeli suatu barang atau membeli tanah, nah itu akan dikenakan aktiva yang menghasilkan
perusahaan yang menunjukkan rupiahnya harus dikeluarkan perusahaan untuk meroleh aktiva yang akan digunakan. Nah, seperti itu. Lalu dari konsep pengukuran tadi, kita akan lanjut ada di konsep penilaian. Yang pertama itu adalah penilaian aktiva dalam akuntansi, adalah proses penentuan jumlah rupiah untuk menentukan makna ekonomi dari suatu aktiva yang akan disajikan dalam neraca. Dari konsep penilaian ini adalah penilaian aktiva, proses penentuan jumlah rupiah untuk menentukan makna ekonomi dari suatu aktiva yang akan disajikan dalam neraca. Jadi misalnya itu kayak kita membeli barang atau kita membeli tanah atau kita membayar sewa, itu akan nanti masukin ke kita sajikan dalam neraca supaya kita untuk membacanya itu lebih gampang lagi. Lalu ada tujuan pengukuran dan penilaian aktiva. 1. Sebagai salah satu langkah pengukuran laba. 2. Sebagai salah satu langkah dalam proses penyajian posisi keuangan. 3. Memenuhi kebutuhan informasi yang ingin dicapai dalam laporan keuangan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan informasi khusus yang memerlukan penilaian untuk kepentingan manajemen. Jadi yang pertama itu sebagai salah satu langkah pengukuran laba. Jadi supaya kita pengukuran labanya itu tidak akan salah atau balance lah setidaknya. Dan yang kedua itu salah satu langkah dalam proses penyajian posisi keuangan, supaya langkah-langkah dalam proses kita menyajikan posisi keuangan itu tepat dan benar. Lalu kebutuhan informasi yang ingin dicapai oleh pelapor keuangan. Jadi orang keuangan mendapatkan laporan dari beberapa sumber untuk disajikan dalam laporan keuangan itu supaya lebih enak dan lebih cepat lagi nantinya. Lalu untuk memenuhi kebutuhan informasi khusus memerlukan penilaian untuk jadi kalau kita sudah nilai semua keuangannya, akan kita dapat minta nilai dari kepentingan manajemen itu bagaimana, apakah ini sudah cocok atau sudah sesuai. Nah baru begitu langsung diajukan lagi. Nah di sini ada dasar-dasar penilaian. Ada dasar penilaian, aliran kas masa mendatang dapat diukur dengan cukup pasti. Untuk output value yang tidak dapat diukur dengan cukup pasti, yaitu output value. Dasar penilaian ini ada beberapa alurnya ya, kita dari dasar penilaian yang dinilai, lalu aliran kas masa mendatang, kas yang akan datang itu kita lihat apakah dia dapat diukur dengan cukup pasti atau dia tidak dapat diukur dengan cukup pasti. Jadi nanti ada beberapa penilaian itu. Lalu kita masuk ke pengakuan aktiva. Pas 1984 5 menyatakan pengakuan suatu pos didasarkan pada 4 kriteria. Pertama, definition atau suatu pos akan masuk dalam struktur akuntansi apabila memenuhi definisi elemen laporan keuangan. Yang kedua, keturutan measurability. Suatu pos harus memiliki makna tertentu yang relevan dan dapat diukur jumlahnya dengan reliabilitas yang tinggi. Lalu yang ketiga ada realisasi. Informasi yang dapat terkandung dalam pos tersebut memiliki kemampuan untuk membuat suatu perbedaan dalam keputusan yang diambil pemakaian laporan keuangan. Lalu yang keempat ada reliabilitas atau reliability. Informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan keadaan yang digambarkan atau dipresentasikan, dapat diuji kebenarannya. Lalu ada aturan pengakuan atau recognition rules. Aturan pengakuan menunjukkan aturan khusus yang digunakan untuk mengidentifikasi aktiva tertentu. Lalu yang ada lagi kriteria pengakuan atau recognition kriteria merupakan pedoman
umum yang digunakan untuk memformulasikan aturan pengakuan. Lalu, tahun 1992 mengajukan kriteria untuk mengakui aktivitas. Yang A didasarkan pada hukum, yang B benar pakaian prinsip kuantitatif, yang C makna atau substansi ekonomi suatu transaksi, yang D kemampuan mengukur nilai aktif. Ya, itu saja sedikit penjelasan tentang konsep aktiva dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.